Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yuk ikutan kampanye anti radikalisme Unity in Diversity. Mari simak video saya selanjutnya. Dengan populasi 207 juta, Indonesia menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Apakah wajah muslim di Indonesia? Untuk mengetahui perspektif keagamaan kalangan Indonesia, pada Oktober 2016, Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas Muslim Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan bersama agama. 88,37% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35% berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pikiran yang berkembang di masyarakat. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa para pelaku aksi radikalisme atas nama agama, sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk menjadinya. Bila ada kesempatan, hampir menyamai untuk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini menjadi pemberian dukungan dana pada organisasi radikal sampai dengan penyerangan terhadap kelompok ibadah agama pemeluk agama lain. Ingat, ini salah satu proyeksi masa aktual. Ada tiga hal yang berpengaruh signifikan atas pemahaman radikalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. 2. Materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau di kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan modern seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih tipis dan terbuka. Sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis dan tidak terlibat pencemaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menjelaskan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejahteraan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik suatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, dan golongan adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Sama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda
pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya, sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikalisme. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah maupun universitas dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda. Berbagai upaya dan pemikiran di atas penting dan mendesak untuk dilakukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap para pelaku terorisme semata, tetapi kita patut bersyukur upaya-upaya tersebut telah dan sedang dilakukan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil seperti tokoh agama, akademisi, pemuda, organisasi masyarakat, serta media massa.